Halo guys, kembali dengan saya M.A. Sendra di channel All About Science. Ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi dan gaya tarik antar planet-planet di tata surya. Simak ya. Diketahui planet-planet di tata surya kita ini tidak saling bertabrakan satu sama lain. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa kok bisa nggak tabrakan gitu kan? Jawabannya cuma ada satu, gravitasi. Mungkin teman-teman dengar ya. Yap, betul sekali, gravitasi. Jadi gravitasi itu adalah bagaimana cara planet itu menarik dari dorongan dari tata surya, menarik ke intinya sendiri dengan gaya-gaya yang ada pada planet tersebut. Dan kemudian terdapat juga gaya tarik antar planet-planet di mana planet-planet saling tarik menarik satu sama lain sehingga ya terjadi gaya-gaya interaksi, gaya gravitasi pada planet-planet tersebut. Namun di sini terdapat matahari di mana terdapat sebagai inti dari tata surya kita, di mana nantinya matahari ini menarik planet-planet dan benda di sekitarnya seperti asteroid dan lain-lain juga, sehingganya planet-planet akan menyusahkan diri, menyeimbangkan bagaimana caranya tidak tertumbuh matahari. Oleh sebab itu terdapatlah gaya gravitasi ini pada planet sehingga planet juga menstabilkan diri mengelilingi matahari tanpa menabrak matahari dan juga ditarik oleh planet lainnya juga sehingga mereka stabil berputar begitu. Jadinya planet-planet seperti Bumi, Mars, Jupiter dan lain-lain tersebut, Merkurius, Saturnus, mereka saling tarik menarik dan juga memiliki keseimbangan terhadap masing-masing masanya tersebut gitu. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana planet-planet bisa saling tidak bertuburkan, ya jawabannya yang itu tadi, gravitasi tadi itu. Jadinya mereka itu mengelilingi orbit matahari, kemudian mereka menstabilkan diri dengan lintasan orbit pada lintasan gaya tarik antar planet tersebut sehingga mereka tetap stabil begitu, tetap stabil. Lalu terdapat juga gaya hukum Newton di mana di sini ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada zaman dahulu, yaitu rumusnya adalah F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat, di mana M ini adalah massa benda 1 dan massa benda 2. Sehingga ya interaksi antara benda 1 dan benda 2 ini, yang dimaksud benda di sini adalah matahari atau benda bintang atau planet-planet lainnya juga. Yang dimana mereka saling berinteraksi, tarik menarik dan juga terdapat gaya-gaya yang menolak atau menarik begitulah pada planet-planet tersebut begitu. Planet 1 misalnya ini planet 1, ini planet 2, planet 3, mereka saling tarik menarik. Kemudian di sini di ujung ada matahari, mereka sangat saling tarik menarik sehingga menjadi kestabilan, keseimbangan, mereka akan berputar mengelilingi matahari tersebut begitu. Planet-planet memiliki massa lebih besar biasanya memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat, di mana mereka akan menarik benda-benda sekitarnya sehingga terjadilah kolaps atau tabrakan. Tapi ini jarang terjadi kok. Nah itu kalau bendanya massanya besar. Jika massanya kecil, maka memiliki gravitasi juga yang kecil, di mana ya, jarang sekali terjadi tabrakan antara benda satu dan benda lainnya. Namun di sini perlu ditekankan bahwa ya benda atau planet-planet yang tidak bertabrakan tersebut kemungkinan juga bisa tabrakan jika mereka kehilangan gravitasinya atau masanya juga, sehingga mereka bisa bertabrakan sekitarnya 1000 juta tahun kemudian begitu. Lama sih. Kebalikannya, jika satu planet tidak memiliki gaya gravitasi atau gravitasi yang lemah, mereka jika berinteraksi gaya tarik menarik terhadap planet satu dengan planet lain juga, mereka kemungkinan bisa keluar dari orbit sehingga mereka lepas tolak menolak. Maksudnya apa? Maksudnya jika suatu planet saling tarik menarik begitu, mereka yang satu jika gravitasinya lemah maka kemungkinan mereka akan lepas dan meninggalkan benda satu tersebut atau planet satu tersebut. Jadi ada keseimbangan, ada ketidakseimbangan di sini. Ketidakseimbangannya jika planetnya sangat kecil ataupun memiliki gaya tarik yang sangat kecil, lemah, mereka akan keluar dan terjadi dorongan keluar dari orbit planet lain begitu. Untuk hukum Newton sendiri itu lebih cenderung seperti hukum Coulomb, di mana F sama dengan konstanta dikali Q1 Q2 per R kuadrat, mirip kan? Satu di sini. Oke. Di situ Q adalah muatan ataupun suatu massa, seperti massa ataupun gaya energi yang ada dalam suatu partikel begitu. Kalau Coulomb kan adalah Q muatan, kalau
Kalau massa itu punyanya Newton, di mana dia terdapat muatan massa pada suatu benda yang sangat besar atau masif. That's why matahari dan planet-planet lainnya di alam tata surya kita ini, Bima Sakti atau Milky Way biasa disebutnya dalam bahasa internasional gitu ya, saling tidak bertabrakan karena adanya gaya antar planet tersebut begitu. Untuk materi tentang gaya antar planet biasanya sudah dipelajari sejak SMA kelas 2 ataupun kelas 1, di mana terdapat materi fisika tentang gravitasi dan gaya antar planet. Planet-planet di tata surya kita kemungkinan tidak kemungkinan besar ya, kemungkinan tidak akan terjadi tabrakan. Ini untuk pengingat sekali lagi, tidak akan terjadi tabrakan. Oke, karena gravitasinya sudah stabil dan mereka terus mengelilingi matahari sampai terus jutaan tahun kemudian. Oke, dari semua itu kita bisa bersyukur kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dimana kita harus menjunjung tinggi alam semesta kita akan ciptaan yang sangat dahsyat dan luar biasa ini. Harapannya semoga saja planet dan alam tata surya kita ini semakin berkembang, semakin expand, dan juga menjadi pembelajaran dan juga kemajuan untuk bangsa dan dunia global kita ini semua. Amin, dan semoga makin lancar ke depan. Oke, untuk kesimpulan, jadi berdasarkan hukum Coulomb, F sama dengan G kali massa 1 kali massa 2 per R kuadrat tersebut adalah semakin jauh jarak antar planet maka akan semakin lemah gaya tarik menariknya. Namun semakin besar massa ataupun semakin dekat jarak antar planet, maka juga akan semakin besar juga gaya tariknya. Itu dari situlah kemungkinan besar akan terjadi kolaps atau tabrakan. Namun kalau juga semakin jauh jaraknya maka tidak akan jadi kolaps. Mereka akan pergi dan jauh bergerak begitu saja, dan juga menunggu sampai ada gaya tarik menarik dari planet lain tersebut gitu. Oke, begitulah kira-kira. Oke, untuk kali ini itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga sebagai buat edukasi buat kalian semua, buat pemahaman, dan bisa disampaikan kepada teman-teman lainnya semua yang belum tahu tentang planet dan juga gaya-gaya tariknya. Semoga bisa diaplikasikan di dunia pendidikan ataupun perkuliahan dan juga tempat pembelajaran lainnya. Oke, maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.